Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya habatus sauda dan bekam bisa mengobati semua macam penyakit kecuali penyakit pikun dan penyakit kematian. Bekam yang bersinergi dengan habatus sauda mampu meningkatkan imunitas tubuh manusia. Insya Allah bisa mengatasi berbagai macam penyakit. Bekam dan habatus sauda juga mampu mengobati penyakit seperti stroke, MAH, hipertensi, dan penyakit-penyakit vertigo, migrain, termasuk penyakit asma, ya, penyakit sesak napas, ya. Habatus sauda dan bekam juga bisa mengatasi semua macam penyakit. Berikut penuturan dari Dr. Agus. Habatus sauda juga ternyata memiliki zat aktif seperti nigelon, timoquinone. Itu ternyata zat aktif yang memiliki efek imunomodulating. Imunomodulating itu artinya bikin imunnya itu menjadi lebih baik, meningkatkan sistem imun gitu ya. Terus kemudian memiliki efek anti peradangan atau anti inflamasi sehingga tidak terlalu berlebihan respon inflamasinya gitu ya. Nah, itu salah satu komponen yang terdapat pada habatus sauda. Dan ternyata habatus sauda banyak komponen yang bisa mengobati banyak kasus penyakit. Asma itu cukup bagus dengan habatus sauda gitu ya. Diabetes, kenapa level uji manfaat? Karena zat aktifnya banyak. Satu tanaman tuh banyak zat aktif, tapi kalau obat kan satu zat aktif saja. Nah, itu yang kadang-kadang kita sulit mendeteksi zat aktif mana yang berperan dari habatus sauda ini untuk kasus ini. Habatus sauda disinergikan dengan bekam, insya Allah bisa mengatasi penyakit-penyakit yang kronis maupun non-kronis seperti penyakit asma, penyakit jantung, penyakit diabetes, dan penyakit asam urat. Orang-orang yang yakin terhadap bekam dan habatus sauda insya Allah juga bisa meningkatkan imunitas tubuh. Tetapi ingat, untuk melakukan bekam haruslah orang yang profesional, orang-orang yang sudah ahli akan bekam, orang yang memahami tubuh sang pasien, orang yang juga memahami keadaan sang pasien. Bekam memang pada umumnya titik kalau dilihat itu semuanya sama. Tetapi kalau di lapangan, ya, kalau bekam itu kalau tidak dilakukan oleh orang yang profesional justru akan membahayakan sang pasien. Makanya untuk bekam yang dilakukan oleh orang-orang yang profesional yang sudah memahami titik-titik bekam, memahami larangan-larangan dalam berbekam, bisa menjelaskan kepada pasien sehingga pasien merasa aman ketika melakukan pembekaman. Nah, pertama pasti kita lihat dari tensinya dulu. Yang hipotensi, tensi batas rendah 90/60 kita tidak perbolehkan untuk bekam karena khawatirnya terjadi shock hipovolemik. Yang hipertensi batas maksimalnya 170/110 pun tidak kami perbolehkan untuk bekam karena khawatirnya ada rangsangan nyeri, maka akan semakin meningkatkan tekanan darahnya, seperti itu. Kemudian orang-orang dengan diabetes mellitus dengan kadar gula yang lebih dari 200 juga kami tidak perbolehkan untuk bekam. Kemudian untuk orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit kulit, melakukan pembekaman, sang pasien dilarang langsung mandi selama 3 jam. Kalaupun mereka mau mandi, mandinya dengan air hangat, bukan dengan air sejuk. Dan sang pasien juga dilarang untuk melakukan aktivitas atau kerja berat. Sang pasien juga dilarang melakukan pemijitan setelah bekam. Alhamdulillah, saya menerima bekam panggilan khusus kota Pontianak dan sekitarnya. Silakan hubungi saya di 081345 116420.